Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai penanganan limbah pariwisata. Beranggotakan saya Alif Wijaya Veron, Calvin Rizkyandi, dan Virgo Gilang Pratama. Nah, ini profil kami. Nah, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Rektor 1, Bapak Rektor 2, 3, 4, Bapak Dekan, Kaprodi, dan tentunya Bu pengampu mata kuliah Prof. Kom. Ini daftar isi untuk presentasi kami hari ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nanti ya dijelaskan tentang limbah dalam pariwisata, nanti juga ada studi kasus, dampak studi kasus, penanganan limbah sesuai K3, pencegahan limbah, kesimpulan, dan saran. Silakan, Kelvin. Ya, oke. Terima kasih, Lip. Jadi, kelompok kami akan membahas tentang limbah dalam pariwisata. Limbah pariwisata merupakan hasil limbah yang didapatkan dari seluruh kegiatan pariwisata seperti industri perhotelan, restoran, resort, dan lainnya. Industri-industri ini, seperti yang kita ketahui, merupakan industri yang sering dipenuhi oleh masyarakat. Tentunya hal ini merupakan hal yang positif, namun tidak dapat diabaikan. Semakin banyak pengunjung, maka akan semakin banyak kegiatan yang dilakukan, yang berarti akan menimbulkan jumlah limbah yang semakin banyak. Dan kali ini kelompok kami akan membahas tentang limbah pariwisata dalam industri perhotelan. Untuk limbah yang paling banyak dihasilkan dari industri perhotelan yaitu berupa limbah padat organik dan anorganik. Limbah padat organik kebanyakan berasal dari kitchen dan tempat hiburan yang ada. Sedangkan untuk limbah anorganik berupa baterai dan oli bekas. Dan untuk limbah cair yang dihasilkan industri perhotelan biasanya memiliki unsur surfaktan seperti sabun dan deterjen, protein, karbohidrat, minyak, lemak, virus, dan lain-lain. Next, Lip. Oke, di sini kami ada studi kasus. Sebuah hotel membuang limbah medis COVID-19, lebih tepatnya dari hotel tempat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala atau kita sebut OTG di Kota Tangerang, yang sudah dipakai oleh petugas medis secara sembarangan dengan menggunakan jasa laundry. Alasan pihak hotel untuk perihal ini adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengolah limbah medis yang infeksius ini, sehingga hal ini dilakukan untuk menghemat biaya. Dampak dari studi kasus di atas adalah limbah dalam studi kasus tersebut dapat diklasifikasikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun, atau bisa kita sebut B3 atau limbah medis. Limbah medis itu perlu melalui proses yang cukup spesifik dikarenakan pengolahan limbah medis sendiri merupakan kegiatan penyataan lingkungan dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui kan, virus COVID-19 ini bukanlah virus yang bisa kita anggap remeh, yang media penyebarannya tuh banyak banget, bisa dari airborne atau kontak fisik dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya limbah medis yang tidak dikelola dengan baik ini, ya seperti itu, banyak virus dari bekas-bekas apa yang telah dipakai atau alat-alat medis yang dipakai untuk pasien-pasien yang tidak diolah dengan baik, yang tentunya jadi bisa membuat penyebaran virus COVID-19 lebih banyak. Dan hal itu adalah hal terakhir yang kita inginkan di masa-masa seperti ini. Oke, selanjutnya adalah penanganan limbah sesuai K3. Berdasarkan studi kasus kami tadi adalah jenis limbah B3. Dan untuk pengelolaan limbah B3 itu sendiri memerlukan penanganan khusus karena sifatnya tidak stabil. Limbah jenis ini bersifat eksplosif, korosif, dan toksik yang akan membahayakan kesehatan. Untuk tempat pengelolaan limbah B3 juga harus merupakan daerah bebas banjir dan memiliki jarak yang cukup jauh dari lingkungan masyarakat, yaitu sekitar 150 meter dari jalan tol atau jalan utama, jarak dari kegiatan penduduk minimal 300 meter, jarak dengan perairan atau sumber air penduduk minimal 300 meter, dan bila ada tempat perlindungan khusus seperti cagar alam, hutan lindung, atau semacamnya, juga harus berjarak minimal 300 meter. Nah, untuk pengelolaan limbah jenis B3 itu sendiri terdapat 4 cara, yaitu secara kimia, secara fisika, utilisasi atau solidifikasi, dan insinerisasi.
Jadi sebelum mengelola atau mengolah limbah itu harus dikategorikan, diketahui terlebih dahulu kandungan dan karakteristik limbah sehingga dapat diketahui cara terbaik untuk pengelolaan limbah itu sendiri. Nah, selanjutnya tentang pencegahan limbah atau lebih tepatnya gimana cara mencegah agar kasus seperti yang udah dijabarin tadi itu biar tidak terulang kembali. Nah, secara garis besar sendiri ada dua faktor utama yang dapat mencegah pelanggaran pengelolaan limbah. Yang pertama itu faktor pengawasan pemerintah. Faktor pengawasan pemerintah di sini lebih tepatnya lebih pada penegasan peraturan terkait untuk membuat efek jera. Nah, peraturan yang terkait limbah itu ada dua kalau di Indonesia. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 itu tentang pengelolaan limbah atau pengelolaan sampah, dan juga ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pengawasan pemerintah tadi dengan cara mensosialisasikan peraturan terkait untuk membuat efek jera kepada semua pihak yang terkait dengan adanya pengelolaan limbah ini diharapkan bisa lebih menyadarkan bahwa pentingnya mengelola limbah dengan cara yang tepat, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Kelvin tadi dengan empat tahap. Yang kedua, adanya koordinasi dan sosialisasi dari rumah sakit rujukan terkait. Nah, di sini rumah sakit rujukan yang terkait mereka menangani masalah teknis seperti ahli. Misal di hotel ini cuma sebagai tempat dari karantina pasien positif COVID-19. Sedangkan untuk ahlinya itu tenaga medis dari rumah sakit rujukan terkait. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan adanya sosialisasi pengelolaan limbah yang tepat dari rumah sakit kepada tenaga medis yang bekerja di sana, sehingga mengurangi adanya kesalahan dari pengelolaan limbah. Yang kedua juga bersama pemerintah mendukung pengadaan peralatan penunjang pengelolaan limbah seperti insinerator. Nah, di hotel tidak mungkin selalu siap sedia atau sudah tersedia alat insinerator untuk pengolahan limbah medis B3 khususnya. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kerjasama dari pemerintah dan juga rumah sakit rujukan terkait untuk mengadakan peralatan yang dibutuhkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh hotel berdasarkan K3 sebaiknya diproses melalui 4 tahap. Proses pengolahan yang standar yaitu yang pertama proses pengolahan dengan proses kimiawi, terus cara fisika, terus proses solidifikasi, dan proses insinerasi. Proses insinerasi ini sendiri secara spesifik menggunakan alat insinerator sebagai proses pembakaran. Nah, untuk pencegahan terdapat dua pihak yang sangat berperan aktif dan merupakan faktor utama untuk mencegah adanya kasus seperti pelanggaran pengolahan limbah tadi, yakni pemerintah dan rumah sakit rujukan yang terkait, yang dapat memberikan bantuan tenaga ahli atau medis dan juga berupa sosialisasi tentang bagaimana cara untuk mengolah limbah medis yang tepat. Sehingga berdasarkan kesimpulan tadi dapat kami sarankan bahwa untuk pihak pemerintah lebih ketat lagi memberikan pengawasan dan mensosialisasikan peraturan terkait untuk membuat efek jera. Untuk pihak hotel, sebaiknya mematuhi SOP yang berlaku tentang bagaimana pengelolaan limbah medis atau B3, mematuhi protokol dan standar pengelolaan limbah, dan juga nantinya bekerja sama dengan rumah sakit rujukan untuk proses pengolahannya. Untuk pihak rumah sakit sendiri dapat membantu mengarahkan, mensosialisasikan, dan memberikan edukasi kepada pihak hotel yang terkait untuk mengetahui bagaimana caranya mengolah limbah medis dengan benar dan juga memberikan pengadaan alat yang tepat untuk mengelola limbah medis B3. Baik, sekian dari presentasi kami dan sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami akan menerima 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan sebut nomor kelompok dan namanya. Dan silakan on cam. Terima kasih. Kami buka sesi pertanyaan sekarang. Aku mau nanya sih pertanyaan dasar aja untuk mempersingkat waktu. Menurut kalian, apakah limbah B3 COVID ini cenderung berbahaya terhadap ekosistem atau kehidupan manusia? Kalau gitu, sambil nunggu ada yang mau nanya lagi,
aku mau jawab pertanyaan dari Rifki tadi. Tadi pertanyaannya adalah, jadi apakah limbah B3 itu berbahaya buat lingkungan atau enggak gitu ya, Ki ya? Bener nggak? Iya, Kelvin, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama, jenis limbah B3 itu kan limbah dari medis ya, jadi pasti banyak virus-virus, dan jenis limbah medis B3 ini memiliki sifat dan karakteristik yang beda gitu sama limbah-limbah lain. Jadi limbah ini tuh lebih lebih korosif, lebih toksik gitulah intinya, lebih beracun daripada limbah lain. Jadi kalau dibuang sembarangan dan nggak dikelola dengan baik ya pasti bikin lingkungan tercemar. Nah, akibatnya kalau misalkan ada masyarakat yang beraktivitas di sekitar situ, bisa tertular penyakit dari apa tadi, virus bawaan sebelumnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Alip atau Virgo mau menambahkan? Sudah, Vin, tadi sebenarnya sudah menjawab. Gimana, Ki? Apakah sudah terjawab? Oke, cukup. Terima kasih banget buat Mas Kelvin dan teman-teman atas jawabannya dan presentasinya. Oke, sama-sama. Yuk, satu pertanyaan lagi. Saya Rashid dari kelompok 6, izin bertanya kepada kelompok 10. Ini kan limbah B3 termasuk dari limbah medis ya. Kalau yang disebutkan di presentasi tadi termasuk masker dan lain-lain. Untuk pengelolaan mandiri dari limbah B3 ini apakah ada? Lalu kalau jika ada, bagaimana cara pengelolaannya? Secara mandiri gitu. Terima kasih. Izin Ya, menjawab. Mas Syukur. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Rashid. Untuk pengelolaan secara mandiri, kalau untuk limbah seperti masker, misalkan itu di rumah, nah itu cukup untuk masker sendiri talinya itu cukup diputusin, terus dikumpulin jadi satu, dan itu dibedain dengan sampah yang lain. Jadi misal punya 2 jenis tong sampah atau 2 tempat sampah gitu ya, buat masker dan misal kayak alat medis lainnya yang ada di rumah itu disediain tempat sampah sendiri. Jadi nggak dicampur sama yang lain. Terus untuk pembuangannya nanti juga disimpan dalam kresek, itu nggak apa-apa kalau masih berupa masker. Cuman yang pertama dipilah gitu. Jadi nggak dibarengin sama sampah-sampah lainnya. Dan untuk menghindari adanya pemakaian ulang dari pihak yang tidak bertanggung jawab, itu memang disarankan untuk talinya diputusin, untuk masker khususnya. Lalu setelah dipilah itu biasanya tergantung, bisa langsung kalau ada tukang sampah itu bisa ditaruh situ atau kita proses sendiri dengan cara dibakar. Seperti itu. Tapi untuk limbah medis yang lebih berat ya, misalnya kayak alat suntik, jarum suntik kayak gitu, sama botol-botol yang bekas isi bahan kimia, obat dan lain sebagainya, itu ada langkah khususnya, dan untuk di rumah itu tidak disarankan untuk melakukan pembakaran secara mandiri. Baik, terima kasih kelompok 10. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, Alif atau Kelvin. Oh, ini deh, mau nambahin aja, kalau masker sama limbah medis yang segala macam itu nggak boleh disimpan di satu tempat lebih dari 48 jam. Jadi emang pengelolaannya harus cepat gitu. Itu aja sih. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab ya. Terima kasih yang sudah bertanya, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan materi kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.